Ketika RMS Titanic diluncurkan pada tahun 1912, dunia menyaksikan keajaiban teknik dan kemewahan tanpa tanding. Dengan teknologi modern pada masanya dan desain inovatif, kapal ini disebut sebagai kapal yang tak dapat tenggelam. Julukan ini menciptakan rasa aman yang berlebihan, namun tragedi yang terjadi pada malam 14 April 1912 membuktikan bahwa bahkan kapal tercanggih sekalipun tidak kebal terhadap kekuatan alam. Apa yang membuat Titanic mendapatkan julukan ini? Bagaimana klaim tak dapat tenggelam justru menjadi ironi besar dalam sejarah maritim? Dalam YouTube ini, kita akan membahas alasan di balik julukan tersebut, teknologi di balik kapal ini, serta pelajaran penting dari tragedi yang mengguncang dunia. Dan bagaimana realitas berlawanan dengan klaim tersebut? 1. Desain dan teknologi inovatif. Titanic dirancang menggunakan teknologi paling mutakhir pada awal abad ke-20. Beberapa fitur utama yang memberikan kesan bahwa kapal ini tidak dapat tenggelam, antara lain, kompartemen kedap air. Titanic dilengkapi dengan 16 kompartemen kedap air di lambung kapal. Setiap kompartemen memiliki pintu yang dapat ditutup secara otomatis jika air mulai masuk. Desain ini dimaksudkan agar kapal tetap mengapung meskipun hingga 4 kompartemen terendam air. Konstruksi baja yang kokoh. Struktur Titanic terbuat dari baja berkualitas tinggi, yang pada masa itu dianggap sangat kuat dan tahan lama. 2. Klaim dari produsen. White Star Line, perusahaan pemilik Titanic, bersama pembuatnya, Harland and Wolff, sangat percaya diri terhadap desain dan keamanan kapal ini. Meskipun mereka tidak secara resmi mempromosikan Titanic sebagai kapal yang tak dapat tenggelam, banyak laporan media dan pernyataan dari pihak perusahaan yang menyiratkan hal ini. Salah satu klaim terkenal adalah bahwa Titanic dianggap secara praktis tidak dapat tenggelam karena sistem kompartemen kedap airnya. 3. Kepercayaan publik. Di era itu, kapal Titanic dianggap sebagai puncak kemajuan teknologi manusia. Kombinasi inovasi teknik dan promosi besar-besaran membuat masyarakat percaya bahwa Titanic adalah simbol keamanan absolut di laut. Persepsi ini diperkuat oleh keyakinan bahwa kemajuan manusia mampu mengatasi kekuatan alam. 4. Kenyataan berlawanan. Meskipun Titanic dirancang untuk menghadapi kerusakan besar, kenyataan tenggelamnya kapal pada malam 14 April 1912 menunjukkan kelemahan desain tersebut ketika Titanic menabrak gunung es. 6 kompartemen kedap air terisi air, melebihi batas 4 kompartemen yang bisa ditahan oleh desainnya. Sistem kedap air tidak menutup hingga ke atas kapal, sehingga air terus mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen lainnya. 5. Dampak kesalahan persepsi. Julukan, kapal yang tak dapat tenggelam, menciptakan rasa aman yang berlebihan. Hal ini memengaruhi keputusan penting, seperti jumlah skoci yang minim, yang hanya cukup untuk sekitar setengah dari penumpang dan kru. Sikap santai terhadap potensi bahaya, meskipun ada laporan peringatan tentang gunung es di sekitar jalur pelayaran. Jadi kesimpulannya Titanic disebut sebagai kapal yang tak dapat tenggelam karena desain inovatif dan kepercayaan berlebihan terhadap teknologi pada zamannya. Namun, tragedi Titanic menunjukkan bahwa tidak ada teknologi yang benar-benar mampu melawan kekuatan alam tanpa perencanaan yang matang dan kehati-hatian. Kejadian ini menjadi pelajaran besar dalam sejarah maritim, yang mendorong perubahan besar dalam keselamatan pelayaran di seluruh dunia. Tragedi Titanic adalah pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar kebal terhadap kekuatan alam, seberapapun canggihnya teknologi. Julukan, kapal yang tak dapat tenggelam, menjadi pelajaran berharga tentang keangkuhan dan pentingnya keselamatan. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman Anda. Subscribe untuk konten menarik lainnya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita bersejarah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.